Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Kurniati dengan NIM G1S121043, Prodi Farmasi Angkatan 21. Saya akan mempresentasikan materi reaksi kimia dari senyawa alkohol dan sintesis alkohol pada mata kuliah Kimia Organik Farmasi. Baik, kita masuk pada materi reaksi kimia pada senyawa alkohol. Ada 5 jenis, yaitu dengan natrium, oksidasi, dehidrasi, pembuatan ester, HCl, PCl5, dan PCl3. Yang pertama ada reaksi dengan natrium. Jika alkohol direaksikan dengan natrium, maka hidrogen akan terputus atau tergeser oleh natrium, sehingga yang terbentuk alkohol RO, Na, dan hidrogen akan membentuk gas hidrogen. Ini yang akan membedakan alkohol dengan eter. Selanjutnya, ada reaksi dengan HCl, PCl5, dan PCl3. HCl dan PCl5 serta PCl3 memiliki pola yang sama. Pada HCl, alkohol direaksikan dengan HCl, di mana ROH tambah HCl menjadi RCl tambah H2O. Direaksikan menjadi haloalkana. Haloalkana yaitu alkana yang mengikat hidrogen. Begitu juga dengan PCl5 dan PCl3. Apabila alkohol direaksikan dengan PCl5 dan PCl3, maka akan menghasilkan haloalkana. Selanjutnya ada reaksi oksidasi. Contoh seperti pada gambar, terbagi menjadi dua, yaitu ada alkohol primer dan alkohol. Pertama ada oksidasi alkohol primer. Jika dioksidasi, maka akan membentuk aldehid, sedangkan aldehid jika dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, sekunder. Jika dioksidasi akan menjadi keton. Apabila dioksidasi lagi, maka tidak akan menjadi apa-apa. Seperti pada gambar, oksidator dari oksidasi merupakan KMnO4 dan K2CR2O7. Selanjutnya ada dehidrasi H2SO4. D berarti pengambilan atau pengurangan, sedangkan hidrat adalah air. Jadi dehidrasi diartikan sebagai kehilangan air. Contohnya seperti pada gambar, 2 molekul etanol didehidrasi dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Pada contoh ini, kita akan menghilangkan air. Nah, saya punya OH dan H. Ini akan berikatan dan melepas dari masing-masing alkoholnya, sehingga yang tersisa adalah CH3, CH2, O, CH2, CH3, H2O. Karena kehilangan air, sehingga kita akan tulis H2O, dan ini disebut dengan eter. Selanjutnya ada pembuatan ester. Kita memiliki asam karboksilat direaksikan dengan alkohol yang dibantu H2SO4 sebagai katalis. Reaksinya menghasilkan gugus OH yang ada pada alkohol akan berikatan dengan atom H pada asam karboksilat sehingga membentuk ester. Selanjutnya materi kita adalah sintesis dari alkohol. Ada 6, yaitu sintesis dari alkena menjadi alkohol, sintesis dari alkil halida menjadi alkohol, dari aldehida dan keton menjadi alkohol, dari asam karboksilat dan ester menjadi alkohol, epoksida menjadi alkohol, dan fermentasi karbohidrat. Alkohol merupakan bahan baku yang paling penting dalam industri kimia. Untuk lebih detailnya sebagai berikut. Pertama ada alkohol direaksikan dengan alkena. Dari alkena menggunakan cara hidrasi, oksimerkurasi, demerkurasi, hidroborasi, oksidasi, dan hidroksilasi. Reaksi hidroksilasi ini menghasilkan diol. Yang kedua, alkohol dari alkil halida primer dengan cara memanaskan ion hidroksida, ion OH- yang dipanasi dengan alkil halida primer. Yang ketiga, alkohol dari asam karboksilat, aldehida dan keton, serta ester dibuat dari reaksi reduksi. Lalu,
aldehida dan keton, ester, epoksida dibuat dari reaksi Grignard. Lalu ada alkohol dari fermentasi karbohidrat. Ya, jadi yang pertama ada sintesis alkohol dari alkena. Hidrasi alkena dalam larutan asam kuat, misalnya H2SO4 dalam air akan mengadisi alkena untuk menghasilkan suatu alkohol. Produknya Markovnikov. Seperti pada aturan Markovnikov, hanya masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi pada gambar ini H masuk ke CH2, sehingga OH masuk ke H yang satunya, yang lebih sedikit. Dan ini adalah jenis alkohol sekunder. Lalu ada B, oksimerkurasi demerkurasi. Reagennya ada merkurium asetat, yaitu reaksi oksimerkurasi, dan natrium borohidrida, reaksi demerkurasi. Reaksi ini menghasilkan alkohol dengan rendemen yang lebih baik daripada hidrasi, adisi air dengan H2SO4. Produknya Markovnikov sama seperti yang tadi. Selanjutnya C, hidroborasi oksidasi. Reagennya adalah diboran, BH3, 2, dilanjutkan melalui oksidasi menggunakan H2O2 dalam suasana basah. Produknya anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov, H masuk ke C yang lebih sedikit, lawan dari produk Markovnikov. Pada gambar ini direaksikan dengan diboron dan peroksida. Dapat terlihat pada gambar. Seperti yang kita lihat pada gambar, jadi H masuk ke C yang nomor 2, sedangkan OH masuk ke C yang nomor 1, dan menghasilkan 2-metil propanol. Lalu ada D, hidroksilasi alkena. Tujuannya yaitu membentuk diol. Reagennya ada kalium permanganat KMNO4 dalam basah dan bukan pada suhu tinggi. Lalu ada asam peroksiformiat HCO2OH. Lalu ada osmium tetroksida OSO4 diikuti reduksi dengan reagensia Na2SO3 atau NaHSO3. Lalu ada yang kedua, sintesis alkohol dari alkil halida. Jika alkil halida primer dipanasi dengan ion hidroksida, maka akan dihasilkan alkohol primer dengan rendemen yang baik. Sedangkan alkil halida sekunder dan tersier umumnya tidak dapat digunakan untuk menghasilkan alkohol. Contohnya seperti pada gambar. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.